Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rismawati Puspadita. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Ibu kota negara IKN Indonesia resmi akan berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang RUU IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 lalu. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan nama ibu kota negara baru, yakni Nusantara, yang nantinya seluruh kegiatan pemerintah pusat akan dialihkan ke Nusantara mulai tahun 2024 mendatang. Meski demikian, pemindahan ibu kota negara masih menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pemilihan lokasi ibu kota negara hingga pengesahan undang-undang yang dinilai terburu-buru, mantan Menteri PPN atau Bappenas tahun 2014-2015, Pak Andrinov Caniago mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur berdasarkan adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. Ia menyebut Pulau Jawa telah menjadi magnet tunggal untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia sejak zaman kolonial. Ada teori investasi hingga akan mempan. Teori investasi itu gagal untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi dari kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, magnet dominan, ungkap Pak Andrinov Caniago dalam Zoominar Kebijakan Publik pada Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Beberapa waktu yang lalu, perbincangan publik baik di media sosial maupun media publik lainnya viral membicarakan mengenai rencana perpindahan ibu kota negara. Presiden Jokowi sedemikian menggebu dan ingin serba cepat merealisasikan gagasan besar ini. Bahkan program ILC TV One pun secara khusus membincangkan persoalan ini dengan mengangkat tema, perlukah ibu kota negara dipindahkan? Namun sangat disayangkan pemerintah tetap mengikuti egonya sendiri untuk meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara. Hal ini tercermin dari aksi peletakan batu pertama groundbreaking di kawasan calon ibu kota baru. Atas rencana ini tidak terhindarkan ada yang menilai rencana tersebut sebagai sebuah gagasan besar dan strategis untuk kemajuan bangsa. Namun ada yang menilai rencana ini sebagai sebuah gagasan yang kurang tepat, pengalihan opini dan kental nuansa politis di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruk. Tetapi akhirnya pemerintah memastikan melanjutkan pembangunan ibu kota negara IKN baru di daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dari ide Presiden Jokowi diberi nama Nusantara. Timeline sudah dibuat dan pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan waktu puluhan tahun, terbentang dari tahun 2022 sampai tahun 2045 mendatang. Presiden Jokowi dengan penuh optimistik memimpin rapat terbatas sebagai tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota negara. Pada pandangannya, pemindahan ibu kota sebagai sebuah pemikiran yang visioner dan menjangkau ke depan untuk berselancar dengan era global yang kompetitif dan menuju negara maju. Ada dua pertimbangan. Saat ini Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat pelayanan publik serta bisnis. Pertanyaannya, mampukah Jakarta memikul beban tersebut? Menurut Presiden, beberapa negara sudah melakukan perpindahan ibu kota negara dengan pertimbangan mengantisipasi perkembangan zaman. Perpindahan ibu kota ini diprediksi menelan biaya yang sangat besar sebagaimana yang diusulkan oleh Bappenas. Ada dua skema yang ditawarkan, skema right sizing dan non right sizing. Dengan skema right sizing, biaya yang diperlukan sekitar 323 triliun, sedangkan yang non right sizing sekitar 466 triliun.
Dengan estimasi anggaran yang sangat besar ini, rencana perpindahan ibu kota menuai pro dan kontra. Masyarakat yang kontra mengajukan beberapa argumentasi, seperti yang pertama, urgensi perpindahan ibu kota padahal kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, perpindahan ibu kota bukan prioritas utama untuk menjawab permasalahan strategis nasional. Yang ketiga, dugaan hanya sekedar untuk menjalankan proyek infrastruktur. Tahun 1964, Soekarno mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Jakarta adalah daerah khusus ibu kota. Soekarno beralasan Jakarta adalah tempat proklamasi kemerdekaan, tempat bendera merah putih dikibarkan pertama kali, dan tempat menyebarkan ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Pertanyaannya adalah, bisakah ibu kota dipindahkan? Jawabannya adalah ketika ditemukan fakta baru bahwa Jakarta bukan tempat proklamasi 17 Agustus 1945, Jakarta bukan pusat aktivitas revolusi, dan seterusnya. Ada juga masyarakat yang pro yang berargumentasi. Yang pertama, ada beban demografi Pulau Jawa telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis air bersih, bencana banjir, dan tanah longsor. Kedua, produktivitas kerja karena ASN dan non-ASN yang tinggal di daerah penyangga Jakarta yang macet sekaligus menimbulkan stres. Yang ketiga, pemerataan pembangunan di Nusantara. Yang keempat, berdampak positif pada dunia usaha dan investasi karena memunculkan kota metropolitan baru. Namun, pasti masyarakat masih ada saja yang berpikir mengenai pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur karena di mana berbagai industri, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang masih berada di Jawa. Baik, sekian penjelasan mengenai pro dan kontra ibu kota baru Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.